Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian e-commerce, m-commerce, dan e-business. Pertama, electronic commerce atau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik. E-commerce juga adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantaraan komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Yang kedua yaitu perdagangan seluler atau m-commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, notebook, dan lain-lain. M-commerce mengacu pada transaksi keuangan apapun yang diselesaikan melalui perangkat seluler seperti ponsel cerdas atau tablet. Ketiga yaitu e-business. E-business adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan menggunakan web, internet, extranet, atau kombinasinya. Konsep e-business adalah hampir mirip dengan e-commerce, hanya saja mencakup lebih dari transaksi pembelian online. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan e-commerce, m-commerce, dan e-business yang bisa Anda lihat pada tabel di sebelah ini. Nah, pertama kita akan membahas fitur perangkat yang mereka gunakan, yaitu pertama e-commerce. E-commerce dan e-business sama-sama menggunakan perangkat yang sama, yaitu desktop, laptop, dan mobile, sedangkan m-commerce hanya menggunakan mobile. Yang kedua, fokus pada transaksi. E-commerce beragam, termasuk retail, perjalanan, keuangan. M-commerce beragam dengan fokus pada transaksi yang cepat dan mudah, sedangkan e-business beragam, termasuk semua aspek bisnis online. Yang ketiga, tujuan utamanya. Tujuan utama e-commerce membeli dan menjual barang dan jasa, sedangkan m-commerce membeli dan menjual barang dan jasa dengan nyaman dan dengan mudah. Tiga, e-business melakukan bisnis secara online. Nah, yang keempat, contoh platformnya. Kalau e-commerce menggunakan Amazon, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. M-commerce, Tokopedia Mobile, Shopee Mobile, Lazada Mobile, Blibli Mobile, GoFood, dan GrabFood. Sedangkan e-business, Google Cloud Platform, Amazon Web Service, Microsoft Azure, Salesforce, dan SAP. Aplikasi Lazada di Indonesia. Lazada di Indonesia resmi diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan telah menjadi salah satu platform e-commerce terfavorit di Indonesia. Lazada menawarkan berbagai macam produk dari berbagai kategori, seperti elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan ibu dan anak, olahraga dan travel, grosir, otomotif, dan media. Aplikasi Lazada tersedia dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat diunduh di smartphone Android dan iOS. Aplikasi Lazada menawarkan berbagai fitur yang sama seperti website Lazada, seperti mencari dan membeli produk, melihat promo dan penawaran, melacak pemesanan, mengelola akun, menghubungi layanan pelanggan. Pemaparan fitur aplikasi. Terdapat beberapa pemaparan fitur aplikasi, yaitu penawaran dan promo menarik. Lazada sering mengadakan promo dan penawaran menarik seperti diskon besar-besaran, voucher belanja, dan gratis ongkos kirim. Yang kedua, beragam metode pembayaran. Lazada menyediakan berbagai metode pembayaran yang aman dan mudah, seperti transfer bank, kartu kredit atau debit, COD atau cash on delivery, dan e-wallet. Pengiriman cepat dan aman. Lazada memiliki jaringan logistik yang luas di Indonesia, sehingga produk dapat dikirim dengan cepat dan aman ke seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, layanan pelanggan yang baik. Lazada memiliki layanan pelanggan yang baik dan siap membantu pengguna dengan berbagai pertanyaan dan masalah. Kelebihan dan kekurangan aplikasi Lazada. Kelebihan pada aplikasi Lazada yaitu banyak pilihan produk, yang kedua penawaran dan promo menarik, yang ketiga metode pembayaran yang beragam, keempat pengiriman cepat dan aman, yang kelima, layanan pelanggan yang baik. Kekurangan pada aplikasi Lazada yaitu yang pertama, harga produk yang terkadang lebih mahal dibandingkan dengan platform lain. Yang kedua, proses pengembalian barang yang rumit. Yang ketiga, sering terjadi penipuan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab. Identitas media atau perangkat akses terkait aplikasi. 1. WiFi card. Perangkat keras komputer untuk mengakses internet yang pertama adalah WiFi card atau kartu WiFi. Ada dua jenis WiFi card, yaitu WiFi card internal dan eksternal. 2. Internet card. Perangkat keras komputer untuk mengakses internet adalah internet card atau kartu internet. Perangkat ini juga biasanya terletak pada motherboard di dalam CPU komputer untuk menambahkan port internet. 3. Kabel internet. Beberapa jenis kabel internet yang biasa digunakan yakni kabel fiber optik dan kabel tembaga. Kabel internet fiber optik biasanya digunakan juga pada sambungan layanan TV kabel. Sedangkan
Kabel internet tembaga digunakan pada sambungan layanan telepon rumah. 4. Router. Router merupakan perangkat keras untuk mengakses internet yang berfungsi untuk menghubungkan koneksi internet dari jaringan broadband ke komputer. 5. Modem. Modem juga sama seperti router. Modem juga merupakan perangkat keras untuk mengakses internet di komputer. Perbedaannya adalah modem harus menggunakan sambungan kabel yang dihubungkan ke port internet untuk mengakses internet di komputer. Sedangkan router bisa mengantarkan jaringan internet ke komputer secara nirkabel lewat koneksi Wi-Fi. Terakhir, 6. Handphone. Perangkat keras untuk mengakses internet di komputer yang berikutnya adalah handphone atau HP dengan keberadaan fitur tethering Wi-Fi. HP saat ini bisa dipakai untuk memancarkan jaringan internet lewat koneksi Wi-Fi. Fitur tethering Wi-Fi memungkinkan untuk mengubah HP menjadi semacam router yang bisa memancarkan jaringan internet dan membagikannya ke komputer. Teman saya akan menjelaskan materi dari 1.5 tentang identifikasi proses otomatisasi dari aplikasi. Untuk mengidentifikasi proses otomatisasi dalam sebuah aplikasi, diperlukan juga pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsionalitas dan fitur yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Namun, secara umum, proses otomatisasi dapat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, alur kerja aplikasi secara otomatis dapat memungkinkan memiliki kemampuan untuk mengotomatisasikan alur kerja tentang seperti pengiriman email, pengelolaan data, dan pembaruan informasi secara berkala. Yang kedua, integrasi dengan sistem lain. Yang dimaksud dengan sistem lain adalah aplikasi dapat terintegrasi dengan sistem atau layanan lain sehingga memungkinkan pertukaran data dan eksekusi tugas secara otomatis. Yang ketiga adalah pengelolaan data otomatis atau disebut dengan dapat mendapatkan aplikasi melakukan pengelolaan data secara otomatis seperti validasi data, transformasi data, atau analis data tanpa campur tangan manusia. Yang keempat adalah pemantauan dan peringatan tentang materi tersebut. Aplikasi mungkin memiliki kemampuan untuk memantau aktivitas atau kondisi tertentu dan memberikan peringatan atau tindakan otomatis jika diperlukan. Rekomendasi perbaikan atau inovasi untuk kekurangan aplikasi. Sebagai salah satu platform e-commerce yang terkemuka, Lazada tentu memiliki banyak keunggulan, namun juga terdapat area-area yang bisa ditingkatkan. Berikut terdapat beberapa rekomendasi perbaikan atau inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. 1. Pengkategorian produk yang lebih akurat. Memastikan produk dikelompokkan dalam kategori yang tepat dan menambahkan filter yang lebih rinci. 2. Algorithm recommendation. Menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal berdasarkan riwayat belanja dan preferensi pengguna. 3. FAQ yang diperbarui dan komprehensif. Menyediakan pusat bantuan yang lebih informatif dengan FAQ yang berstruktur dan diperbarui secara berkala. 4. Review dan rating yang diverifikasi. 5. Pengembalian dan penggantian yang mudah. 6. Penawaran khusus yang dipersonalisasi. 8. Edukasi pengguna tentang keamanan pembelian, pengiriman cepat dan terjadwal. Menyediakan opsi pengiriman cepat dengan waktu yang lebih pasti. 10. Pelacakan pengiriman yang akurat. Menyempurnakan sistem pelacakan pengiriman sehingga pengguna dapat memantau status pengiriman dengan lebih detail dan real time.